Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharfi, jilid yang ketiga. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Silakan dibuka kitabnya untuk di halaman ya, bagian akhir dari I'lal Ro'ah, halaman 14 ya. Silakan dibuka. Kita pada I'lal Khud ya. Dari mana mendapatkan kata khud? Baik. Wallahu a'lam apa hubungannya dengan ro'a? Karena di sini tiba-tiba langsung khud ya. Baik, kita bahas yang khud terlebih dahulu. Qalam alif rahimahullah, khud asluhu khud ya. Ala wazni uf'ul, dari asalnya wazan uf'ul, ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin sanihima sakinatan. Dia khud ini ijtama'atil hamzatani. Dia mengumpulkan dua hamzah yang pertama u ya, dan hamzah yang kedua yang sukun. Fi kalimatin wahidatin, dalam satu kata, sanihima sakinatan, dan hamzah yang kedua itu sukun. Sehingga fa'ubdilatis saniyatu wawan. Kemudian digantilah hamzah yang kedua ini, yang sukun ini, dengan wawu. Lisukuniha wan dimami ma qablaha fasara ukhud. Ya, lisukuniha itu yang di mana yang disukun? Yang disukun yang hamzah kedua, kemudian diganti wawu, wawunya juga disukun, gitu maksudnya. Wan dimami ma qablaha, maksudnya di domah huruf sebelumnya, yaitu u-nya, hamzah pertama di domah, menjadi sementara bentuknya ukhud. Summa khuzifatil wawu takhfifan. Kemudian di wawunya dihadzaf ya, dihapus dalam rangka meringankan pengucapan. Likasratil isti'mali, karena terlalu sering digunakan, fasara menjadi ukhud. Ya, menjadi ukhud gitu ya. Summa hadzifat hamzatul wasli, kemudian dihapuslah hamzah waslnya li'adamil ihtiyaji ilaiha fasara khud. Kemudian dihapus hamzah wasalnya. Ini kayaknya sepertinya ada yang kurang tepat ya. Kalau hamzah wasal harusnya tidak dimunculkan simbol hamzahnya. Ya, ini harusnya dari awal, ini harusnya apa? Huruf pertama itu hamzah wasal dan tidak dinampakkan simbol hamzahnya. Karena hamzah wasal tidak menampakkan simbol hamzahnya. Ya, seperti alif saja. Khud itu dari awal ya, mungkin direvisi. Ya, ini langkah terakhir hamzah wasalnya dihapus ya, li'adamil ihtiyaji ilaiha fasara khud ya. Karena tidak dibutuhkan, maka menjadi khud saja. Jadi prosesnya khud itu u-nya hamzah wasal harusnya tidak ada simbol hamzahnya, dihapus saja simbolnya. Kalau ada simbol hamzahnya namanya hamzah qata' atau qat'i ya. Nanti fungsinya berbeda. Ukhud, kemudian ukhud, kemudian ukhud, kemudian jadilah khud. Itu proses terbentuknya lafadz khud ya. Kemudian yang berikutnya ada udum. Udub apa? Udub ya. Walaupun ini jarang dipakai ya. Udub. Apa prosesnya? Udub asuhu udub, sama seperti ukhud tadi. Ala wazni uf'ul ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidah fa ubdilatil hamzatu saniyah wawan lisukuniha wan dimami ma qablaha fasara udub. Ini mudah kalau ini. Ini sebagian aja proses dari khud tadi. Tidak perlu diartikan ya, jelas kan? Ijtama itu artinya bersebelahan, berkumpul,
Ya, dua hamzah dalam satu kata, yang satu hamzah wasal, yang satu hamzah koto, ya. Kemudian diubah hamzah koto ya tadi yang keduanya, yang huruf kedua hamzah kotonya diubah jadi wawu, wawunya disukun, kemudian hamzah wasalnya didoma dan seterusnya. Yang berikutnya ada isam. Asluhu isam ala wazni if'al. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidah fa'ubilatil hamzah asaniyah ya'an. Nah, kalau sekarang hamzahnya diganti dengan ya. Ya, prosesnya sama. Ini polanya if'al. Kemudian hamzah. Nah, ini baru benar nih. Lihat ya. Asluhu i'sam. Nah, ini huruf pertamanya pakai hamzah wasl nih. Ini benar. Nulisnya seperti itu. Tidak ada simbol hamzahnya. Harusnya begitu. I'sam. Polanya if'al. Kemudian apa? Hamzah yang kedua, yang sukunnya diganti dengan ya. Maka menjadi isam. Menjadi apa? Isam. Ya. Lisukuniha wan kisari ma qablaha fasara isam. Nah, ini baru benar. Nulisnya begini. I-nya itu hamzah wasal tidak pakai simbol hamzah. Begitu pula idim sekarang pakai pola yang lain yaitu if'il. Idim. Sekarang idim. Asluhu idim. Ya. Ala wazni if'il. Ijzama'atil hamzatani fi kalimatin wahidah sanihima sakinah fa'ubdilatis saniyah ya'an. Intinya ada dua hamzah bertemu, salah satunya atau yang kedua diganti dengan ya. Kemudian huruf sebelumnya dikasro, maka menjadi idim. Ya, jadi apa? Idim. Baik, ini prosesnya. Kemudian dia ada yang terkenal itu khud ya. Yang terkenal itu khud. Berarti itu sedang menjelaskan bentuk-bentuk fi'il amr selain fi'il amr ro ya. Pada kata ro'a. Jadi ini fi'il amr ro'a, ro, kemudian ada fi'il amr bentuk-bentuk yang lain yang bervariasi ya. Ada khud, ada udub, isam, idim masing-masing mewakili pola di sulasi mujarrad, betul? Masing-masing mewakili pola di sulasi mujarrad. Iya kan? Misalnya idim mewakili pola fa'ila atau fa'ala yaf'ilu kan? Yang yaf'ilu kan? If'il kan jadinya. Kalau yang tadi isam mewakili pola apa? Fa'ala yaf'alu kan? Atau fa'ila yaf'alu, isam. Contohnya i'lam, alima ya'lamu, atau qara'a yaqra'u iqra'. Nah, contohnya itu. Tapi pada kasus iqra atau i'lam tidak sama tentunya dengan kasus isam. Karena isam ada huruf cacatnya, ada huruf ilatnya. Baik. Ini ada huruf ilatnya semua. Kemudian tadi udub juga mewakili pola fa'ala yaf'ulu ya. Uf'ul. Baik, mewakili masing-masing pola ya. Karena baru teringat tadi untuk yang kenapa dimunculkan contoh lain khud tadi ya. Khud, udub. Kemudian ada isam, ada idin. Nampaknya ingin menjelaskan kondisi-kondisi mahmus yang lain selain ro'a ya. Ingin menjelaskan kondisi mahmus pada fi'il amr yang mengandung hamzah. Nampaknya ke arah sana. Baik. Ya. Nah, ada pembahasan mudha'af. Silakan dibaca. Betul. Bismillah. Al-mudha'afu terbagi dua, sulasi, rubai. Al-mudha'afu sulasi huwa ma kana ainuhu wala muhu min jinsin wahidin. Mislu madda, radda. Wal mudha'afu rubai huwa ma kana fa'uhu wala muhul ula
وعينه ولامه الثانية من جنس واحد مثل زلزل دمدم وسوس. Baik, cukup dulu. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, kita masuk mudha'af setelah kita menyelesaikan apa? Mahmus ya. Mahmus yang ada hamzah-hamzahnya ya. Kita lanjutkan pada bentuk yang lain, bentuk fiil sahih yang lain selain salim. Kalau salim sudah ya dibahas di jilid ke 1 dan 2. Dan di jilid ketiga ini fokus sebenarnya bahas yang fiil sahih tapi yang mahmus dan mudha'af, fiil mu'tal. Baik, lanjutkan. Al mudha'af ya. Terbagi dua, sulasi dan rubai. Baik. Sini mudha'af sulasi definisinya al-mudha'afu sulasiyu huwa maka na'inuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Ketika ain fi'il dan lam fi'ilnya satu jenis yang sama. Ya, huruf yang sama. Contoh mislu madda ya, madda terdiri dari dua dal. Yang pertama sukun, yang kedua fathah. Digabung jadi madda. Begitu pula rodda ya. Ain fiilnya dal sukun, lam fiilnya dal berfathah. Satu jenis ya, satu jenis huruf yang sama. Wal mudha'afu ar-rubai, sekarang mudha'af rubai huwa makana fa'uhu wa lamuhu al-ula wa ainuhu wa lamuhu tsaniyah min jinsin wahidin. Mudha'af rubai adalah yaitu kata yang fa fiil dan lam fiil yang pertama. Fa fiil dan lam fiil yang pertama. Karena nanti lam fiilnya ada dua. Polanya fa'lala kan. Fa'lala. Fa'lala. Kan lam fiilnya ada dua tuh. Nah, fa fiil dengan lam fiil yang pertama. Atau ain fiil dengan lam fiil yang kedua. Ingat lagi. Fa fiil dengan lam fiil pertama. Atau ain fiil dengan lam fiil kedua. Min jinsin wahidin. Dari jenis yang sama. Contoh. Zalzala. Lihat. Fa fiilnya zai. Kemudian apa? Lam fiil pertama zai juga. Za. Sama kan? Atau ain fiilnya lam. Lihat. Lam sukun. Sama dengan lam fiil yang kedua. Lam yang berfathah. Zalzala. Ini rumus dari mudha'af rubai. Begitu pula damdama, begitu pula waswasa. Baik ya, jelas? Ini mudha'af. Kemudian kita lanjutkan definisi mudha'af rubai dengan sulasi. Jelas ya? Nah, kemudian ada tugas ini suruh mengisi abwab sulasil mujarrad al mudha'af. Bab-bab pola-pola mudha'af pada sulasi mujarrad. Ini tugas saja PR ya. Nanti dikerjakan sendiri, dicari. Bisa dicari di referensi-referensi yang beredar banyak ya. Di internet juga bisa dicari, diketik aja. Contohnya fa'ala yaf'ilu, contohnya farra yafirru. Fa'ala yaf'ulu, contohnya rodda yaruddu. Nanti cari yang lain, minimal dapat satu lah ya, minimal dapat satu yang lain. Fa'ala yaf'alu dikosongkan, silakan dicari. Fa'ila yaf'alu, contohnya addo ya'addu. Fa'ila yaf'ilu nanti silakan dicari. Fa'ula yaf'ulu juga nanti dijadikan tugas, nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Kita masuk pada sampelnya, yaitu fa'ala yaf'ilu, farra yafirru. Baik ya, kita baca di sini, bisa sambil diikuti di tanpa open mic juga nggak apa-apa. Ya, at-tasriful asriyu, tasrif ya asri, ya farra, di sini pakai kata farra tadi, masuknya fa'ala yaf'ilu ya. Farra. Fa'ala yaf'ilu. Baik. Fil madinya farra, fil mudhari'nya yafirru. Masdarnya ada dua, yang terkenal farron dengan firoron. Dan isim fa'ilnya farrun,
isim maf'ulnya mafrurun, kemudian fi'il amrnya firra, fi'il nahinya la tafirra, isim zamannya mafarrun, isim makannya mafarrun, yang isim alatnya mifarrun, dan madi majhul furra, mudhari majhulnya apa? Yufarru. Apa artinya farra? Apa makna farra? Ya, bermakna lari ya. Bermakna lari atau melarikan diri. Baik. Kemudian tasrif far'inya, tasrif cabang, atau tasrif turunannya, dimulai dari fi'il madi yang maklum terlebih dahulu. Diturunkan dari farra, diturunkan, ditasrif lagi. Ya, kita lihat madi maklum, farra, farra, farru, farrat, farrata, farrarna, fararta, farartuma, farartum, fararti, farartuma, farartunna, farartu, fararna. Perhatikan di sini. Lafadz farra, ro yang mudha'af, ya. Mudha'af dari kata do'afa artinya melipat gandakan. Jadi dijadikan ganda, didouble. Sehingga efeknya apa? Dilebur, diidgham, ditasydid. Jadi farra, ro-nya jadi tasydid. Nah, karena makna asal mudha'af itu melipat gandakan, maka ada satu momen tasydidnya ini terurai. Itu ketika apa itu? Ketika mulai masuk dhamir anta, ya kan? Di dhamir anta, maka ro tasydidnya terurai. Menjadi dua ro ya. Farorta, farortuma, farortum, farorti, farortuma, farortunna, farortu, farorna. Dari sejak mulai dari anta itu terurai mudha'afnya, ro tasydidnya. Kemudian fi'il mudhari ma'lum, mudhari yang aktif, yafirru, karena polanya fa'ala yafilu, jadi farra yafirru. Lihat ain fi'ilnya, fa-nya di kasrah, mengikuti pola fa'ala yaf'ilu. Perhatikan, farra yafirru. Yafirru, fi'il mudhari yang maklum, yafirru, yafirrani, yafirruna, tafirru, tafirrani, yafrirna. Pecah ya. Di sini dipecah, sudah dipecah. Kemudian tafirru, tafirrani, tafirruna, tafirrina, tafirrani, tafrirna. Juga dipecah ro-nya, tidak digabung. Afirru, nafirru. Ini maknanya tadi sedang lari. Kemudian kita lanjutkan setelah fi'il madi maklum, mudhari maklum, ada apa di berikutnya? Dan nampaknya di ayat Al-Quran juga ada ya. Lafat farra yafiru. Di surat apa? Ada? Banyak ya. Yang konteksnya menggambarkan lari. Yang pertama di surat Abasa ayat 34. Abasa ayat 34. Allah Ta'ala berfirman apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Ya. Itu fi'il mudhari'nya. Ada juga bentuk masdarnya ya di surat yang lain. Contohnya di surat ya Al-Kahfi yang sering kita baca setiap hari Jumat. Itu di ayat, potongan ayat Allah Ta'ala berfirman, la wittala'ta 'alaihim la wallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan cara melarikan diri. Baik ya. Ini jadi bentuk masdarnya ada dalam ayat Al-Kahfi tadi. Ayatnya berapa ya ayat? Surah Al-Kahfi ayat 18. Al-Kahfi 18 untuk masdarnya, ada pun untuk fil mudhari'nya tadi surat Abasa. Ya, surah Abasa. Nah, lanjut kemudian ada masdar. Masdar
farroini, farrotin. Firoron, firoroini, firorotin. Ini dua baris yang satu, masing-masing baris itu opsional ya. Tadi ada dua master kan, faron dengan firoron. Yang faron di tasrif far'i berdasarkan bilangannya. Faron, farroini, farrotin ya. Mufrad, musanna dengan jamak. Begitu pula firoron, firoroini, firorotin. Tapi penggunaan masdar itu hanya yang mufradnya saja. Itu aturannya. Walaupun diketahui ada bentuk musanna atau jamak, masdar yang digunakan hanya bentuk tunggalnya saja. Dan kaidah ini juga berlaku di gramatikal dalam bahasa Inggris. Sama. Ya, masdar dalam bahasa Inggris, apa istilah sinonimnya? Sudah pernah kita bahas ya. Masdar dalam kaidah grammar atau structure dalam bahasa Inggris itu namanya gerund. Dan kaidah dalam gerund juga tidak berlaku bentuk jamaknya. Hanya berlaku bentuk singularnya, singlenya. Contoh. Contohnya. Contohnya apa? Masdar itu dalam bahasa Inggris itu verb ditambahkan ing. Verb ing itu namanya masdar. Ya kan? Gerund. Misalnya gini. Swimming is my hobby. Berenang adalah hobi saya. Maka swimming di situ subjek sekaligus gerund atau masdar. Redaksinya tunggal, nggak bisa kita paksakan swimmings gitu ya, ditambahkan imbuhan s gitu. Swimmings, nah nggak boleh, nggak bisa. Ya, swimmings are my hobby, nah nggak bisa. Dan ini sama, ini dalam bahasa Arab juga begitu. Masdar tidak berlaku yang musanna ataupun jamak, hanya yang mufrad atau tunggalnya saja. Isim fa'il farun memang polanya agak aneh ya. Bukan fa'ilun karena roknya double ya. Seakan-akan kalau dipecah ya, jika dibolehkan itu farirun gitu. Fa'ilun kan, farirun. Nanti dijelaskan di bawah. Ini karena di double jadinya farun. Farroni, farruna, farrotun, farrotani, farrotun. Ini berdasarkan barisnya berdasarkan gender ya. Baris berdasarkan gender ya. Yang atas laki-laki mudzakkar, yang bawah farrotun muannas. Kalau kolomnya berdasarkan apa? Bilangan. Baik. Isim maf'ulnya mafrurun, ini normal ya. Nah, isim maf'ulnya malah normal. Sama seperti misalnya maktubun gitu ya. Maqruun. Mafrurun, mafruroni, mafruruna, mafruratun, mafrurat, mafruratani, mafruratun. Ini berdasarkan gender dan bilangan. Fil amrnya firra. Ini juga yang menarik, firra. Ya. Biasanya kan if farra yafirru itu fa'ala yaf'ilu harusnya kan if'il ya. If'il kan harusnya. Tapi ini malah firra. Firra, firra, firru, firri, firra, ifrirna. Nah, lihat. Ketika i'rab di domir antunna, ifrirna, pecah kan? Ra tasdidnya dipecah, seakan-akan kembali seperti bentuk dasarnya. If'il. Fil amrnya kan if'il kan? Ifrir. Pecah, jadi ifrirna. Kelihatan di situ. Bentuk asalnya. Fil nahinya, la tafirra, la tafirra, la tafirru. La tafirri, la tafirra, la tafirna. Perhatikan, fi'il nahi itu kan ada alat penjazm ya. La, maksudnya la artinya jangan. Biasanya fi'il mudhari yang mu'rab karena alat penjazm akhirannya sukun. Tapi kalau akhirannya tasydid, maka tidak bisa disukun. Caranya adalah diharokati fathah. Ya, nanti ini akan sering keluar kalau baca kitab gundul ketika menghadapi konteks majzum, jazm pada fi'il mudhari mu'rab yang akhirannya tasydid seperti tafirra ini. Maka tidak bisa sukun, bukan tafir gitu ya, tapi tetap di fathah tafirra. Fi'il madhi majhulnya furra, furra, furru. Bayangkan sama seperti yang maklum, tinggal diubah awalannya saja jadi fu ya. Firra jadi furra.
Farra jadi furra. Furra, furra, furru, furrat, furrata, furur, furorna. Furirta, furirtuma, furirtum, furirti, furirtuma, furirtunna, furirtu, furirna. Perhatikan, dipecah mulai dari domir anta ya. Furirta, sudah terpecah di situ. Bentuk asalnya sudah ketahuan, itu furiro. Ya, sama kayak kataba jadi kutiba, gitu kan? Nah, itu ketahuan bentuk asalnya ketika masuk domir anta. Fil mudhari yang majhul, yang pasif dari kata tadi apa? Yafirru menjadi yufarru. Ya, yufarru, yufarroni, yufarruna, tufarru, tufarroni, yufrorna, tufarru, tufarroni, tufarruna, tufarrina, tufarroni, tufrorna, ufarru, nufarru. Dan sama terpecah di domir apa ini? Kelihatan bentuk aslinya di domir hunna ya, yufrorna dengan antunna, tufrorna. Ya terpecah roknya, kelihatan bentuk aslinya yaitu tufroru kan. Seperti kita bilang yaktubu menjadi yuktabu atau tuktabu sama. Tadi yufarru, yufroru atau tufroru. Ya kelihatan di sini yufrorna dan tufrorna. Bentuk aslinya kelihatan. Tapi nampaknya cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nanti ada bab-bab lainnya terkait farra yafiru di bawahnya, ada pembahasannya. Juga ada latihan-latihan. Tapi ya, sementara itu memang di jilid ketiga ini fokus membahas fiil-fiil, lafaz-lafaz yang cacat ya, yang ada huruf cacatnya, tasrifnya juga sangat berkaitan dengan bagaimana terjadinya i'lal, perubahan, pergantian, penukaran huruf dan harokat. Namanya i'lal. Tapi ya, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.